Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Sapriyadi, mewakili kelompok 6, mempresentasikan proposal proyek mata kuliah ITC Literasi untuk tugas UTS. Proposal tugas proyek ICT Literasi kelompok 6 terdiri dari 10 orang. Andrew Hilman, Deden Muhammad Ridwan, Christian Adi, Januar Santoso, Muhammad Mujibur Rahman, Nida Bia, Rizal Sapriyadi, Tita Rohyani, Tony Sanjaya, dan Wina Sahrani. Proposal berjudul Pengaruh Digital Transformasi dalam Sektor UKM. Latar belakang, untuk saat ini sumbangan ekspor pelaku UMKM memang masih kecil, tapi penyerapan tenaga kerja hampir 97% dari angkatan kerja yang ada di Indonesia. Akan tetapi, tantangan saat ini memiliki tingkat kewirausahaan yang rendah dengan rasio 3,47%. Angka itu menunjukkan bahwa kualitas UMKM di Indonesia masih rendah, produktivitas rendah, kurang memiliki daya inovasi, dan susah bertahan dalam persaingan pasar. Next. Tinjauan pustaka 1. Eka Kusniatus Zahro 2019. Kemampuan literasi digital untuk meningkatkan keuntungan usaha pada kalangan pelaku usaha skala kecil di Kota Surabaya. 2. Wiwik Kusdaryani 2020. Pengembangan UMKM melalui literasi digital pada era 4.0 untuk meningkatkan minat berwirausaha. Semarang. 3. Yohanes Gunawan Wibowo 2021. Analisa literasi digital usaha mikro kecil menengah UMKM makanan Islami dalam kemasan, Jember. Next. Perkembangan e-commerce. Sejarah perkembangan e-commerce di Indonesia tidak dapat lepas dari Indonet yang pada tahun 1994 berfungsi sebagai Internet Service Provider (ISP). Berikut adalah tonggak sejarah e-commerce di Indonesia dan penjelasan lengkapnya. 1954 munculnya Internet Service Provider (ISP) komersial pertama di Indonesia. 1959 hadirnya Bhinneka.com sebagai platform jual beli online pertama. 2001, beberapa tahun selanjutnya pemerintah sadar akan dampak potensi perdagangan elektronik sehingga disusunlah draft undang-undang untuk e-commerce. 2005, muncul startup e-commerce. 2007, perkembangan ekosistem e-commerce. 2010, munculnya marketplace. 2011, peluang e-commerce Indonesia menarik minat pemain e-commerce dari luar negeri. 2012, didirikan IDEA Indonesia E-commerce Association. 2014, Tokopedia menjadi startup e-commerce pertama yang mendapat investasi 100 juta US dollar yang merupakan terbesar di Indonesia. 2014, Tokobagus dan Berniaga.com bergabung menjadi platform e-commerce dengan nama OLX Indonesia. 2016, pemerintah Indonesia merilis roadmap e-commerce untuk 2017 sampai 2019. 2017, Lazada dan Tokopedia menempati puncak e-commerce. 2018, beragam pesta ulang tahun e-commerce dan gelaran festival yang memicu animo pencarian Google Trend yang cukup masif. Tapi Lazada Birthday Fest menarik animo paling tinggi dibandingkan gelaran e-commerce lain. 2019, Bukalapak melakukan PHK massal karyawan karena ingin menjadi unicorn pertama yang mendapat keuntungan. 2020, Belanja.com memutuskan untuk tutup dan tak lagi menjual produk. 2021, diprediksi jika e-commerce menjadi tren yang terus berlangsung di masa pandemi dan terus berlanjut di kondisi normal baru. Next. Komunitas UMKM.
Indonesia juga memiliki asosiasi atau wadah komunikasi antar pelaku industri e-commerce di Indonesia yang bernama Asosiasi E-commerce Indonesia atau Indonesia E-commerce Association, IDEA. IDEA resmi didirikan di Indonesia pada Mei 2012 di Jakarta. Ada 9 pendiri utama IDEA. Perusahaan yang dimaksud adalah perusahaan 1. Berniaga.com, 2. Bineka.com, 3. Belanja.com, 4. Blibli.com, 5. Gramedia.com, 6. Kaskus.com, 7. Multify.com, 8. olx.co.id, 9. Tokopedia.com. Next. Jenis transformasi digital. 1. Customer experience. Customer experience adalah aspek penting untuk memahami pelanggan secara lebih mendalam dengan menggunakan bantuan teknologi. Teknologi tersebut harus fokus pada peningkatan jumlah pelanggan dan membuat customer touch point yang lebih banyak lagi. Operational proses. Proses ini diharapkan mampu meningkatkan operasi internal dengan diterapkan digitalisasi dan juga automasi. Setiap karyawan nantinya akan didorong untuk bisa menggunakan berbagai peralatan digital dan juga menggunakan cara untuk membuat kebijakan bisnis. 3. Bisnis model. Bisnis model adalah aspek transformasi yang nantinya akan mengubah bisnis dengan cara menawarkan produk digital menggunakan teknologi untuk bisa menawarkan produk secara luas. Next. Metode penelitian. Pada metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Secara umum, metode deskriptif mempunyai ciri-ciri yaitu memusatkan kajian pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang, yaitu masalah aktual dan data-data dikumpul, mula-mula disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis dengan tujuan dapat menerangkan atau mendeskripsikan sejumlah variabel yang diteliti. Menurut Daniel 2009.262 bahwa metode deskriptif adalah metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematik suatu situasi, kondisi objek bidang kajian pada suatu waktu secara akurat. Tujuan dari penelitian deskriptif ialah membuat deskripsi gambar atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat melalui berbagai teknik yang disusun untuk tujuan penelitian dan hasil penelitian. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dapat menjawab rumusan penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data, karena penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, maka teknik analisis data dilakukan untuk memperoleh hipotesis yang bersifat kualitatif. Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data di lapangan, maka data tersebut perlu segera diolah untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Next. Sekian dan terima kasih presentasi dari kami kelompok 6. Semoga bermanfaat.